Halo, selamat pagi buat teman-teman semua. Hari ini kita kembali lagi dalam video saya. Seperti yang saya janjikan sebelumnya, di video sebelumnya, kita akan melanjutkan topik bahasan masih seputaran interview. Nah, topik yang saya bahas hari ini adalah topik menjawab salah satu pertanyaan yang biasanya ditanyakan kembali oleh pewawancara. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaan yang sering membuat para kandidat bingung itu adalah salah satunya adalah apa saja kelemahan dan kelebihan dalam diri Anda. Nah, itulah yang akan kita carikan jawabannya hari ini. Jadi sebelumnya saya ingatkan channel YouTube saya adalah Mudiana Made. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, dan lonceng untuk support saya. Nah, teman-teman, seperti biasa, sebelum wawancara, pewawancara idealnya pasti akan mencari motivasi di balik pertanyaan yang akan dia tanyakan kepada kandidat. Nah, untuk topik kita hari ini, apa saja sih motivasi pewawancara itu sendiri? Nah, yang pertama itu adalah ia ingin mengetahui kedalaman Anda dalam mengenal diri Anda sendiri. Yang kedua, motivasi pewawancara adalah setiap orang pasti mempunyai kekurangan. Dan yang ketiga, pewawancara ingin mengetahui apakah Anda bisa bekerja sama atau beradaptasi dengan lingkungan kerja Anda dari pertanyaan tersebut. Seperti topik bahasan kita hari ini tentang bagaimana kelemahan Anda dan bagaimana kelebihan Anda, biasanya jawaban klise daripada kandidat itu sendiri adalah, Bapak, saya orangnya jujur. Bapak, saya orangnya pekerja keras. Saya orangnya mau belajar. Nah, ini adalah salah satu jawaban yang tidak saya anjurkan dalam proses wawancara yang pertanyaannya mengarah kepada kelemahan dan kelebihan. Jadi jawaban ini sebenarnya tidak terukur dan terlihat sangat umum sekali. Dalam proses menjawab, ada beberapa hal yang harusnya kita perhatikan sama-sama. Nah, inilah yang saya sebut dengan prinsip menjawab daripada sebuah pertanyaan. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama adalah kita harus menjawab dengan jujur dan tidak berlebihan. Yang kedua adalah, ingat, jawaban yang kita persiapkan adalah jawaban yang cerdas sesuai dengan karakter percaya diri Anda sendiri. Jadi, sesuaikanlah dengan karakter dan mode percaya pada diri Anda sendiri. Dan yang ketiga adalah hindari kata-kata killing atau yang akan berakibat tidak baik kepada Anda. Misalnya, kata mungkin atau pada saat wawancara Anda melakukan istilahnya jadi akan terlihat adanya keraguan. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke poinnya. Nah, ketika seorang pewawancara ingin menanyakan kelemahan dan kelebihan kepada kita, saya anjurkan dan saya sarankan teman-teman menjawab dengan kelebihan yang teman-teman punya dulu, dan kemudian nantinya disusul dengan kelemahan yang teman-teman punya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah kelebihan yang teman-teman punya. Saya sangat menyarankan teman-teman nanti itu menjawab dengan adanya sebuah contoh. Artinya kelebihan Anda disertai dengan contoh juga. Nah,
sumber dari jawaban ini bisa Anda ambil dari keahlian yang Anda miliki, skill yang Anda miliki, ataupun karakter dari diri Anda sendiri. Contohnya adalah, saya orangnya teliti. Saya sangat menguasai public speaking. Saya sangat menguasai media sosial. Saya orang yang sangat fleksibel dan sangat senang bernegosiasi dengan banyak orang. Saya orang yang sangat senang bertemu dengan banyak orang, dan saya sangat senang sekali berjualan. Baiklah teman-teman, ini adalah salah satu kalimat yang bisa teman-teman ungkapkan kepada si pewawancara. Ini adalah kalimat yang saya sertai dengan contohnya. Saya adalah tipe orang yang senang bertemu dengan banyak orang dan sangat gampang sekali berjualan dan bernegosiasi. Pengalaman saya dahulu ketika saya kuliah, saya sering membawa parfum untuk saya jualan. Dan nyatanya saya sangat menikmati prosesnya sampai barang saya terjual semua. Ini adalah salah satu kalimat dari kelebihan yang Anda miliki dan langsung disertai dengan contohnya. Dan selanjutnya adalah kekurangan. Nah, kekurangan ketika Anda menjawab dan menerangkan kekurangan Anda, ingat, kekurangan harus diterangkan dengan solusi. Jangan sampai Anda menyampaikan kekurangan Anda tanpa disertai dengan solusi. Inilah contoh kalimat yang bisa Anda katakan kepada si pewawancara dalam mengungkapkan kekurangan Anda sendiri. Kekurangan saya adalah saya agak lemah berbahasa Inggris, terutama di speakingnya. Tetapi saya sedang bekerja keras untuk memperbaikinya dengan banyak menonton video terkait speaking di media sosial, terutama di YouTube dan rekaman. Terus yang kedua adalah saya sulit berkomunikasi di depan banyak orang. Makanya saya masih terus belajar dari video YouTube tentang public speaking. Dan yang ketiga, jika kekurangan Anda itu mudah lupa, Anda bisa bilang, saya mudah lupa, tetapi saya biasanya memakai catatan kecil atau memakai note di HP saya untuk mendukung daya ingat saya. Itulah beberapa contoh kekurangan yang disertai dengan solusi yang bisa Anda jadikan referensi ketika menjawab pertanyaan tentang kelebihan dan kekurangan saat interview. Baiklah teman-teman dan pecinta channel saya, itulah tips untuk kita hari ini. Semoga tipsnya bermanfaat ketika Anda sedang berhadapan dengan penginterview. Nah, ingat, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan disertai dengan contoh, kekurangan disertai dengan solusi. Nah, ini akan pasti berdampak sangat positif bagi Anda. Silakan subscribe channel saya untuk video tips selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.